Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan belajar untuk menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Menurut hukum Hess bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau reaktan dan keadaan akhir atau produk, dan tidak tergantung bagaimana jalannya suatu reaksi. Nah, Ibu ilustrasikan di sini kita pada kondisi awal berangkat dari Kediri menuju ke Surabaya, yaitu kondisi akhir ya. Ini ke sana. Kita punya rute langsung yang cepat, yaitu lewat jalur tol, misalkan begitu ya. Dengan perubahan entalpinya, Ibu simpulkan delta H1. Kemudian kita punya rute lain, yaitu dari Kediri menuju ke Surabaya, tapi kita istirahat dulu di rest area. Ini dari awal ke rest area delta H2. Dari rest area baru berangkat ke Surabaya, delta H3. Maka di sini menurut hukum Hess yaitu rute langsung yaitu delta H1 ya. Delta H1 nanti sama dengan rute tidak langsung, yaitu delta H2 ditambah delta H3. Ingat, di sini kita dari awal menuju ke akhir. Lihat arah panahnya ke sana, dan ini dari sini ke sini, ke akhir, dari awal ke akhir. Nah, untuk penentuan delta H reaksi menurut hukum Hess ada 3 jenis, yaitu yang pertama siklus, seperti ini tadi adalah tampilan dari siklus. Kemudian diagram tingkat energi, kemudian yang ketiga adalah modifikasi persamaan reaksi termokimia. Ada beberapa tips di sini. Untuk yang siklus adalah lihat arah panahnya. Kemudian dari awal ke akhir. Ini untuk siklus. Untuk diagram tingkat energi juga sama, yaitu arah panah awal dan akhir, kemudian nanti ada arah panah ke atas, berarti reaksinya endoterm, ke bawah berarti eksoterm. Nah, untuk yang modifikasi persamaan termokimia, ini nanti kita harus mengingat tentang aturan persamaan termokimia yang di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Padatan karbon bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Dengan perubahan entalpi, delta H1-nya adalah min 394 kJ. Berarti ini melepas kalor ya. Ini Ibu simpulkan A. Kemudian ini C. Sekarang ini ke sini, yaitu gas karbon monoksida bereaksi dengan gas oksigen ya, menghasilkan CO2. Berarti di sini ada beberapa rute yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan yang diinginkan. Misalkan rute awal, rute 1. Rute 1 ini terserah ya, kita menentukan kondisi awal dan akhirnya. Misalkan anak-anak menentukan rute awalnya, rute 1 yaitu awal di A, misalkan begitu ya. Awal di A. Kemudian akhir pengen di sini. Akhirnya C, gitu ya. Nah, menurut hukum Hess bahwa kondisi awalnya di sini, kondisi akhirnya di sini,
Berarti kan kita bisa menentukan delta H1 sama dengan ini delta H2 ditambah delta H3. Perhatikan arah panahnya apakah sudah menuju awal ke akhir. Nah, kalau sudah benar kita membuat rumusan dari perubahan entalpi seperti ini. Coba sekarang kita hitung. Delta H1-nya adalah min 394 sama dengan delta H2-nya. Oh, ternyata ditanya. Yang kita cari delta H2 ditambah delta H3-nya min 283 kilojoule. Nah, sekarang kita mencari yang delta H2. Berarti min 394. Ini pindah ke ruas kiri ya. Berarti jadinya plus 283 sama dengan delta H2. Kita hitung dulu. Hasilnya adalah delta H2 min 111. Ini adalah delta H2. Nah, sekarang kita coba jika kita menentukan rute yang lain ya. Misalkan kondisi awal A, kondisi akhir langsung ke B. Berarti ini yang ditanyakan kan dari A ke B, berarti delta H2 sama dengan, nah ini perhatikan anak-anak, arah panahnya harus dari awal menuju akhir ya. Berarti delta H1-nya kan sudah benar, dia dari awal menuju ke akhir kayak begini. Nah, ternyata ada delta H3 yang arah panahnya berlawanan, padahal kita pengennya ke bawah, kok dia ke atas. Berarti ini kita balik arah panahnya, reaksinya kita balik. Berarti delta H1 ditambah, bagaimana? Betul ya, ditambah min delta H3. Berarti ini kita balik arah panahnya. Nah, kalau dibalik arah panahnya, berarti dibalik reaksinya, arah reaksinya, maka otomatis nanti juga berubah harga delta H-nya. Berarti di sini delta H2 sama dengan delta H1 adalah min 394 ditambah tadi min dari min 283, berarti bagaimana? Plus 283 gitu ya. Ingat tadi kita punya harga min 283 dibalik arahnya, berarti diubah menjadi min 283. Nah, 283 ini kan jadinya plus gini toh di sini. Nah, begitu. Kita hitung min 394 ditambah 283. Nah, jadi hasilnya ternyata sama. Nah, kalau sama seperti ini berarti perhitungan kita benar anak-anak. Nah, betul ya, sama ya. Tinggal kita beri satuan di sini, nanti satuannya adalah kilojoule. Kilojoule juga. Nah, kesimpulannya dimanapun awal dan akhir, dimanapun awal dan akhir, kamu harus membuat arah panahnya, benar.
buat arah panah itu harus dari awal ke akhir, dari awal ke akhir. Nah, jadi harus teliti anak-anak. Dimanapun awal dan akhir, kita buat arah panah dari awal ke akhir. Nanti hasilnya sama. Nah, kalau hasilnya sama, hasilnya harus sama. Berarti perhitungan kita benar. Ya. Nah, disinilah berlaku hukum Hess, yaitu entalpi langsung itu sama dengan entalpi tidak langsung. Entalpi langsung itu hasilnya sama dengan yang tidak langsung ya. Alhamdulillah bisa.